استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم إلى حضرة سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأصحابه مشايخنا ومعلمينا وأستاذنا خصوصا مسلمنا الكتاب عبد القادر الآجل الشيخ المخرجي محمد بن عبد الكريم السمان عن بلد الشيخ محمد رشاد بن عبد الله البجري شيخ بدنا البجري شيخ ابن عمر البجري بن السمان سيد المشهد عبد الله البجري شيخ محمد سيد بن عبد الله البجري سيسا البجري ورجل مسلم البجري وحمد وسيسا البلاء ثم عبد العليم عبد الرسول الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين. ثم قال mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seraya kita mengucapkan alhamdulillah pada subuh ini kita sama-sama berkumpul di masjid ini untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat subuh berjamaah dan memperdengar ilmu agama, dan kita berniat beriktikaf di masjid ini nawaitu an a'taqifa fi hadhihi masjid subhanallahi ta'ala. Salawat dan salam terlebih kita junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau ila yaumil qiyamah. Jemaah Majlis Ta'lim Masjid Al-Amin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita berada di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini banyak kemuliaannya. Di antaranya adalah pertama, Allah Subhanahu wa taala menggunakan ayat perintah bersalawat kepada Nabi. Apa bunyi ayatnya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya itu bersalawat kepada Nabi. Allah seorang yang bersalawat kepada Nabi. Sesungguhnya dan malaikat-malaikatnya, malaikat itu ada Allah dihitung. Itu hujan turun setitik itu malaikat sing membawa berapa titik kira-kira hujan tuh? Ada orang hitung ini. Karena kalau dihitung ada malaikat bersalawat kepada Nabi. Berarti betapa mulianya Rasulullah SAW. Tidak ada makhluk yang paling mulia di sisi Allah, hanya Rasulullah SAW. Dan kita ziarah Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita beriman, hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi. Diperintah pula kita bersalawat kepada Nabi. Itu menunjukkan bahwa Nabi saking mulianya. Sallu alaihi wasallimu taslima. Memintakan kesejahteraan kepada Nabi. Nabi maksudna alaihi salatan sallallahu alaihi asyram. Barang siapa bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah memberi kepadanya itu salawat, artinya keampunan, rahmat, kasih sayang Allah 10. Karena istilah Allah itu diberi kita ini sekali, diberi itu 10 pahalanya. Ada lagi yang mengatakan
diangkat derajat 10, dihapuskan dosa 10, diberi ulang pahala 10 keampunan. Itu kemuliaan daripada bulan Sya'ban. Di mana turunnya perintahnya nih di bulan Sya'ban. Dan kita wajib membaca sholawat ini minimal 5 kali dalam sehari semalam di waktu sholat. Karena sholawat ini termasuk rukun sembahyang. Berapa rukun sembahyang? 13. Termasuk di situ adalah sholawat. Apabila kita bersalawat kepada Nabi, kan sah sembahyangnya menurut Imam Syafi'i. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di bulan Sya'ban ini mewajibkan puasa. Ya ayyuhan ladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, pasti kamu bertakwa. Orang-orang sebelum kamu itu ada puasa juga, tapi puasanya tuh kadang kayak kita. Yang bulan Ramadan sebulanan tuh ada yang sehari aja puasanya. Tapi lah diwajibkan di tahun yang kedua di tahun Hijriah Nabi diwajibkan berpuasa. Berapa kali Nabi puasa Ramadan? 9 kali. 9 kali. Nah, diturunkan ayat itu di bulan Sya'ban. Yang ketiga, Allah menurunkan ayat juga, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Ini yang mulia-mulia semua nih, yang bagus-bagus semua. Tatkala Rasulullah itu sidin, saat mau sembahyangnya itu menuju ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Lalu Allah Subhanahu wa taala memalingkan, "Fawalli," maka palingkan wajah engkau syatral Masjidil Haram menuju ke Masjidil Haram. Di mana turunnya itu? Di Madinah. Wilayah ini diulang orang masjidnya ngarannya Qiblatain, 2 kiblat. Asalnya apa ke situ? Ke Baitul Maqdis, berpaling ke Masjidil Haram atau ke Ka'bah. Dan kita kena ziarah ke Ka'bah benar-benar. Amin ya Allah. Umrah ke haji. Nah, itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala ayat, yaitu memalingkan wajah ke Masjidil Haram atau ke Ka'bah. Namanya yang ini diabadikan yaitu Masjid Qiblatain. Fatma taqalluba wajhika bis-sama. Nah, ada lagi sebuting di bulan Sya'ban ini, yaitu malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban ini diriwayatkan bahwasanya An Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala jani Jibril, ya Nabi, telah datang kepadaku Jibril. Apabila datangnya Lailatul Nisfi min Sya'ban. Nisfu Sya'ban kalau ada menurut itu adalah malam minggu nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban min Sya'ban wa qala ya Muhammad. Pada malam nisfu Sya'ban datang Jibril, wahai Muhammad, irfa' ra'saka, tenadahkan muka engkau ke langit. Faqultu ma hadhihi lailah, ya Nabi, malam apa ini? Bina spesial benar nih. Qala hadhihi lailatun yaftahu Allahu biha 300 babin. Allah membukakan pintu 300 pintu langit. Min abwabir rahmati, daripada pintu-pintu kasih sayang Allah.
Yaghfirullahu li jami'i man la yusyriku bihi syai'a. Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa orang muslimin nang selama ia itu tidak syirik kepada Allah. Jadi ujar guru Bahit nang ini nih nang kasih sayang Tuhan nang bujur-bujur. Orang nang minta kada minta diampuni Tuhan dosanya selama tidak syirik. Di sini bacaannya ada. Yaghfirullahu li jami'i man la yusyriku bihi syai'a. Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa orang yang selama tidak syirik kepada Allah. Illa kecuali ayyakuna sahiran, kecuali orang yang tukang sihir, orang yang tukang perang maya, orang yang tukang santet, orang yang Jawa apa? Santet lah. Nah, santet perang maya, orang banjar. Itu kada dia oleh Tuhan nang tukang sihir deh. Nabi kan pernah disihir oleh orang Yahudi, pernah Nabi itu karena sihir. Tapi Nabi diperintahkan oleh Allah untuk membaca 2 surah, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Dan dia ditambahin lagi sebelumnya itu Qul huwallahu ahad, supaya jangan kena sihir. Anak kuring dibaca. Supaya kada kena sihir, hendak boleh baca Fatihah 4 jelas kita. Au kahinan atau dukun palsu. Dukun palsu. Nah, ini adalah dukun. Jadi namanya ada kehilangan itu jangan ke dukun. Namanya ada ketuan guru aja, ngabib ketuan guru itu jangan ke dukun. Namanya dukun itu. Ini kada diterima Tuhan. Kada diampuni Tuhan di malam nisfu Sya'ban. Kada diampuni Tuhan. Jadi nang dukun itu yang anjuran aja kada pasti, jangan dipercaya. Inya muncul itu anjuran aja, kada pas. Jadi guru Bahari, barang siapa percaya kepada dukun, maka inya sama tidak percaya kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Nah itu yang pulang ke dukun dia betapa. Kami anggap teman guru banyak aja. Tuan guru mau kehilangan, nah doakan dan dapat. Atau musran, orang yang mengekali minum khamar. Ala zina, atas orang yang mengekali atas zina. Dan orang yang meminum khamar, nah itu kada dapat ampunan juga, mengakali minumnya, kada dapat kasih sayang Tuhan, kada dapat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi malam nisfu Sya'ban itu ulama kita itu ada terbagi 3. Ada yang mengatakan bahwa nisfu Sya'ban itu malam masing-masing. Bangunannya kada ada disyariatkan berjamaah. Nah, kayak kita di masjid-masjid bilangkan itu ada. Jadi namanya ada orang imbah salam inya maghrib bawiritan lalu bukit ada 4 apa namanya tuh malam nisfu Sya'ban. Nah itu inya mengamalkan perkataan ulama yang pertama, kada ada berjamaah, masing-masing aja, masing-masing bahamalan di malam nisfu Sya'ban. Dan kadada ketentuan nang apa nang dibaca salawat ke Al-Quran ke nang apa ke terserah aja. Itu ulama pendapat yang pertama. Jadi namanya ada orang misalnya ada 4 babang ini nisfu Sya'banan, nah itu jangan sampai inya. Karena ada pendapat ulama dia sorangan di rumah beramalan. Yang kedua, naik berjamaah. Nah, diajari oleh guru kita semua. Nah, berjamaah kita sembahyang maghrib berjamaah, ibadah
tina sembahyang hajat berjamaah, kemudian membaca Yasin berjamaah. Apa sebelumnya itu bisa juga sembahyang tasbih berjamaah. Pas malam itu Tuhan mengabulkan semua dosa-dosa Pak. Lalu kita meminta, dan apa yang kita minta dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita minta dibimbing oleh guru kita di sekumpul baik itu ini amalannya sampai sembahyang Isya berjamaah pulang. Barang siapa sembahyang Isya berjamaah itu sama dengan beribadah setengah malaman. Barang siapa sembahyang subuh berjamaah sampai beribadah setengah malaman, sama-sama malaman kita beribadah. Nah itu. Lalu kita dipimpin untuk berjamaah, berubah, sembahyang tasbih. Padahal ada aturannya, cuma guru kita matur kayak itu. Sembahyang tasbih itu ujar Nabi, kerjakanlah sembahyang tasbih apabila setiap malam, setiap hari. Lamunnya kada kawa setiap hari, seminggu sekali. Kada kawa seminggu sekali, sebulan sekali. Kada kawa sebulan sekali, setahun sekali. Nah ini guru kita mulai jadi setahun sekali. Nang kada pernah sembahyang tasbih. Di malamnya susah baninya sembahyang tasbih. Kada kawa setahun sekali. Iya, minta terus. Kemudian malamnya susah pun kada jadi sembahyang tasbih. Seumuran sekali. Saking Nabi menyuruh tuh. Kenapa? Karena dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala, nah kayak anak yang baru lahir. Nah itu. Ya, jadi diampuni Tuhan dosa-dosanya itu. Ghafarallahu laka dzambaka awwaluhu, yang terdahulu dan yang terakhir. Nang lawas dan nang hanyar, bersengaja dan kada bersengaja, nang tersembunyi dan nang terlihat, diampuni Tuhan dosa-dosa. Itu sembahyang tasbih. Kalau kita sembahyang tasbih di malam nisfu Sya'ban itu berjamaah. Kami kita tiba-tiba ada pemakanan. Nah minimal roti atau minimal baju dingin. Ya Allah pemakanan. Nah rame. Nah itu kaul yang kedua. Kaul yang ketiga itu nggak kayak malam biasa aja. Jadi namanya ada orang misalnya kota-kota ulama nih yang ketiga itu ada malam luar biasa, malam biasa-biasa aja. Jadi namanya ada orang malam nisfu Sya'ban, malam kada sidin duduk di warung aja, namun di kafe minum kopi sidin. Itu jangan isinya mengikuti kaul yang ketiga, malam biasa aja. Nah tapi ini jangan dituruti. Kaul yang ketiganya ulama juenya. Dia menuruti ulama yang ketiga. Jadi malamnya itu malam biasa-biasa aja. Nah kayak biasa kan. Jadi namanya ada misalnya ada orang pada menghidupkan malam nisfu Sya'ban, itu kalau ulama malam ketiganya dia aja kada usah. Jadi intinya jangan menyambat orang. Apa itu jangan kalau nisfu Sya'ban kada untuk berjamaah jangan menyambat. Itu masing-masing. Jangan sudah merasa. Nah, jangan malam nisfu Sya'ban ini ada arat apa nah jangan. Karena ada orang-orangnya. Nah, jadi kita bersyukur benar-benar artinya kita nang awak keamanan itu luar biasa. Nah, kita nih ada bergeritik di hati, hendak mengaji, hendak membaca Al-Quran, menimbul handaknya itu itu sudah kurnia yang azim, kurnia yang agung diberi Tuhan. Handaknya sudah diberi Tuhan, mendapat kita ini kenikmatan yang agung, anugerah yang besar. Handaknya hendak membaca Al-Quran itu sudah diberi Tuhan yang luar biasa. Ada nikmat yang agung.
Kemudian belum lagi kawam membacanya, kawam mengucapnya, kawam mengitihinya, itu anugerah Tuhan nang gana ulang dapat dua. Membaca kawam baca Bismillahirrahmanirrahim, handap itu sudah dapat sudah anugerah nang Tuhan nang besar. Banyak orang nang kada terbuka hatinya untuk membaca Quran, walaupun Qurannya disisir di atas, tapi hendak membaca tuh kada ujar bahasa Banjar tuh kada imi-imi ya, artinya kada ada hendak malu. Quran ada aja, nah hendaknya itu sudah diberi Tuhan anugerah yang besar. Nah, Nabi kita, apalagi kita membaca Yasin, ya Allah 3 kali ya pulang. Minum kalau sedikit 3 kali ya Pak. Nah, 3 kali. Pasti anak imamnya cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu. Ya sini orang-orang sini sudah para hafalan Yasin, atau begamat-gamat dari sini. Kamu jam begamat-gamat sini sampai jam 9, jam 10 hanya tuntungan kelaparan. Isang tuh sembahyang hajat, sembahyang tasbih, baca Yasin. Sini apa cepat sini, kayak pesawat juga. Bisa untuk bamalan. Jadi nama hidup makan malam itu minimal hidupan malam di susah pulang isya berjemaah, subuh berjemaah. Ini ada kawannya tadi 3 tadi, Allah 4 nama pas bener apa oler ya Allah, apa oler 4 tahun 3 aja. Dan kita diberi Tuhan ya, mumpung kawan pula, kawan anugerah Tuhan tadi yang kita gunakan, anugerah Tuhan. Sabuting kita kawan membaca anugerah yang besar. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu ala khalqihi lailatan nisbi min Sya'ban fayaghfiru li jami' khalqihi ila musyrik wal musyahid yakni al-musarimu li akhihi al-muslim. Allah tidak akan mengampuni di malam nisfu Sya'ban itu orang yang syirik dan orang yang kada berawaan 3 hari. Bakas bakalahi kan, bakas apa kan? Ini kada berawaan, kada tegur sapaknya lebih daripada 3 hari, kada diterima Tuhan juga. Nah bakas bakalahi malamnya kada, dan apa-apa. Tapi kita barakati di dalam kitab barakah bahwasanya annal jinna wa tayra wa siba'a wal hitan al bahri yasumuna yawman nisbi min Sya'ban. Di dalam kitab barakah disebutkan bahwasanya jin, burung, binatang buas, binatang laut, binatang air, binatang laut kalau di sini nah yasumun iya kekuasaan di nisfu Sya'ban. Iwak yang di laut aja bang di sini tahu iwak di sungai lah bisa pada puasa siapa kenapa ada banyak orang muncul. Kalaunya ikan di laut, nah ini puasaan ikannya, jadi kada ke laut orang. وعن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. Dari Nabi SAW, apabila adalah malam nisfu Sya'ban, maka dia beribadah malamnya. Ya tadi kita minimal tadi itu tadi berjamaah isya, berjamaah subuh itu minimal paling kada. Apabila punya ibu-ibu misalnya jaga rumah, menjaga anak,
menjaga cucu. Nah itu kan bapak asa abahnya buat beribadah itu dapat aja pahalanya. Jadi biar jangan ragu-ragu. Aku aja kalau ke masjid nah ya, menggaduh anak nah halus nih bang ya. Karena pernah begana-gana anak tahun kina halus ulang. Jadi kan sempat jaga anak. Abahnya aja berjamaah, abahnya baik beribadah sama aja dapat ibu. Nah nyamannya di rumah aja sih deh, kadang-kadang. Wasumu naharaha, anaknya kan ada jual halus, kan ada jual, nang digaduh kenalan sidin aja di rumah. Kenapa? Aku jaga rumah di sini. Nah, jaga rumah kada benar sini nonton TV aja dapat pahala juga. Asal abahnya nang ke masjid beribadah. Kenapa? Alasannya jaga rumah. Fa inna Allah ta'ala yaqulu la min mustaghfirin faghfir lahu, ala min mubtaliin fa'afa bihi, ala min mustadiqin farzuqhu, ala kaza wa kaza hatta yatul al-fajri. Adakah orang yang minta ampun maka aku ampuni? Adakah orang yang sakit lalu minta apiatakan, aku apiatakan. Adakah orang yang minta rezeki maka aku beri rezeki sampai fajar. Ada kaza wa kaza, ada wajar. Inya meminta diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kita niranya hendak minta instan Pak. Ya Allah, makan suasana aku berdoa benar nah nak minta motor namanya ya Ustaz ya kabur aja aku memberi dan minta lawan Tuhan minta motor kada dapat motor. Tuhan kada memberi nang kehendak kita. Mungkin yang lain Tuhan pasti mengabulkan doa kita. Tapi bentuknya itu nang beda. Berbeda lawan kehendak kita. Kana fi rawdil afkar marra Isa bin Maryam alaihissalam ala jabalin. Jadi pas di dalam kitab Afkar Isa ini Al-Masih itu sidin karena waktu juga jalan Isa bin Maryam. Jadi jar orang nama nalakin tuh menalakin nang bagus tuh disebut jar mamanya wahai utugana bin Allah misalnya bin Allah, karena menyebut di sini Isa bin Maryam. Ada juga nama pendapat kayak itu. Tapi biasanya pada kita sini tetap aja untuk bin Abdullah tetap aja. Kenapa? Karena Nabi Muhammad bin Abdullah. Kada Muhammad bin Aminah. Nah itu. Jadi kedua-duanya itu bujur aja. Jadi jangan kada usah dibuat. Nama kada bujur itu ya mawar. Kada boleh udah menghormati Nabi Isa. Nabi itu Bang Muhammad bin Abdullah. Jangan menguang. Kayak itu aja. Ada nama mengatakan Muhammad bin Aminah misalnya, wahai ya Muhammad bin Aminah, yarhamukallah, yarhamukallah, yarhamukallah. Wujud aja juga. Karena menurut Nabi Isa. Muhammad bin Abdullah wujud aja juga. Nah salah itu ya mahwa ada sahabat. Sidin ini melewati gunung lalu melihat suatu batu gana putih. Lalu Sidin mengelilingi batu gana ini putih benar ini mengkilat nak kayak permata tapi kok nggak benar. Lalu Nabi Isa ini kagum, luar biasa batu ini, kebersihan mengkilat. Kada Nabi Isa hendak berkritik hendak menjual malah. Ya kita tuh pikir hendak menjual batu nang permata nih. Tapi Nabi Isa ada sedih. Lalu Allah mewahyukan apa nang kau kandi ke wahai Nabi Isa? Ujar Nabi Isa, ya Allah, apa ini batu ini? Nang mensinar-sinar nih, bercahaya nih batunya. Aku tidak pernah melihatnya Nabi Isa.
kau bersinarnya batu ini, benar pula. Kayaknya kita tuh berpikir nak mengungkih aja menjual. Faqala maka berkata, kam ta'budun. Lalu hendak minta Nabi Isa nih hendak tahu apa dalamnya. Lalu ujar Allah, "Ika hendak tahu kan, hendak melihat kan?" Ujar Nabi Isa, "Na'am." Iya. Ujar kaum Arab itu, "Ayuh." Lalu batu itu terbelah. Ternyata ada situ seorang laki-laki yang di tangannya itu ada tempat banyu yang hijau, dan di sampingnya ini ada pohon anggur tumbuh. Lalu batakun Nabi Isa, berapa tahun nih kami ini beribadah sini? Faqala hadza rizqun kullu yawmin, ini bang rezeki setiap hari aku makan, aku minum, makan anggur nih, minum. Aku menyembah kepada Allah, aku beribadah kepada Allah. Faqala maka berkata Nabi Isa, kam ta'budullah bi hadzal hajar, berapa lamanya engkau beribadah di dalam batu ini? Faqala munju arba'imi'ati sanatin, 400 tahun. 400 tahun itu berapa generasi ya? Faqala Isa, ya Rabbi ma dhannu annaka khalaqta khalqan afdalu minhu. Ya Allah, ya Nabi Isa, ya Rabbi, aku tidak menyangka bahwasanya engkau telah menciptakan suatu makhluk yang paling afdal, yang paling bagus. Faqala man shalla salatan nisbi min Sya'ban, ujar Allah, barang siapa sembahyang pada malam nisfu Sya'ban min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 2 rakaat, bahwa afdalu min ibadihi, makanya itu lebih afdal daripada beribadah 400 tahun. Orang beribadah 400 tahun di dalam batu, beribadah jagawian. Nah, ujar Nabi Isa, luar biasa orang ini. Kita kan pernah beribadah kayak ini, ujar Nabi Isa 400 tahun. Maka ujar Allah, ada seorang umat Nabi Muhammad mengerjakan, yaitu sembahyang 2 rakaat malam nisfu Sya'ban, maka itu lebih afdal daripada 400 tahun beribadah. Qala Isa, ya ilatani min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat hanya aku jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku jadikan umat Nabi Muhammad. Maka Nabi Isa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala karena waktu sidin kaina bertugas untuk membunuh Dajjal. Dajjal turun, ya seberawas mah lagi lah. Ya kisahnya itu kan tanda-tanda Dajjal turun itu, yang pertama adalah di Palestina itu yang masih rusuk kayak ini. Itu kena hanya turun di situ karena di Masjidil Aqsa itu Imam Mahdi. Imam Mahdi turun di situ. Nah, lalu Bani Israel habis kalah. Semua orang kafir, semua itu kalah semua. Berjayalah Islam. Islam jaya. Datang Dajjal. Nah, datang Dajjal. Imam Mahdi sudah datang juga. Datang Dajjal. Nah, Dajjal ini memfitnah. Semua saja Dajjal ini nak kayak Karuna mirip, tapi itu lebih dahsyat lagi apabila Allah keluar kelapak mati. Itu Dajjal fitnahnya, ia meniup dari racun-racun yang melalui udara, banyu diracuninya, ini kena membawa. Nah, fitnahnya itu luar biasa. Orang nggak beriman karena kalau keluar rumah, apabila keluar rumah kelapak mati. Jadi begini dulu, apa bacaannya, makannya apa? Wallahu a'lam. Tasbih itu aja. Apabila memakan kelapak mati. Nah kita berbaginya banyak kontainer ini. Siapa hendak kabungku? Siapa hendak kenyang? Siapa hendak hidup? Siapa hendak layak hidup? Nah berbagi gratis. Tapi beriman aku banyak orang yang beriman lawan Dajjal.
fitnahnya. Kalah Islam dikit, kada banyak kada beriman lawan Dajjal, itu menderita. Turun Nabi Isa membunuh Dajjal. Kalau kada salah itu 40 tahun, lalu meninggal Nabi Isa, dikuburkan di samping makam Rasulullah SAW. Nah, Islam pulang dijaya turun Ya'juj dan Ma'juj, nang binatang sejenis nang memakani manusia. Pak panggal pala di mana aja bersimpan dimakaninya orang Nabi iman. Bis sudah ada lagi, tak tinggal orang kafir. Kada ada lagi nang mengucapkan Allah, kada ada lagi nang mengucapkan la ilaha illallah, kada ada lagi, kada perlu lagi, maka Al-Quran diangkat. Tulisannya ada bertulisan lagi. Imbah itu matahari terbit tidak sewajarnya, lalu terjadilah hari kiamat. Awas lagi kisahnya itu. Nabi Isa meminta lawan Allah supaya jadi umat Nabi Muhammad. Kita ini kada minta alhamdulillah min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, disyafatkan badan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diampuni segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, keluarga kita, jiran tetangga kita di sini diampuni.